Selamat sore Bu Agustini dan teman-teman semua. Saya Meli Puan Sanjaya beserta rekan saya yang nanti juga ikut menjelaskan, Petriko Desmaran, akan melanjutkan presentasi untuk kelompok 8 yang sudah dijelaskan oleh kedua rekan kami di awal tadi, Kak Riko dan Natasha. Melanjutkan bahan materi mengenai MRP. Oke, jadi untuk melanjutkan, jadi di sini ada keuntungan MRP. Jadi di sini keuntungan MRP ada 3. Yang pertama yaitu mengurangi pemborosan dan biaya persediaan. Jadi dengan merencanakan pembelian bahan sesuai dengan kebutuhan yang tepat, MRP membantu perusahaan untuk mengurangi penyimpanan dan menghindari penumpukan bahan baku yang tidak perlu. Jadi mereka itu mencoba untuk mengurangi penyimpanan dan bahan baku yang tidak perlu untuk perusahaan mereka sendiri. Nah, jadi yang kedua itu keuntungan MRP yang kedua yaitu meminimalkan kekurangan bahan. Jadi MRP memastikan bahan baku selalu tersedia saat dibutuhkan, yang membantu mengurangi resiko keterlambatan produksi akibat kekurangan bahan baku. Nah, jadi mereka itu perusahaan mereka sendiri itu berusaha untuk memastikan bahwa bahan baku mereka itu selalu tersedia pada saat mereka membutuhkan bahan baku mereka sendiri. Yang dimana itu untuk mengurangi resiko keterlambatan produksi. Jadi yang ketiga itu memperbaiki efisiensi produksi. Jadi dengan bahan yang selalu tersedia pada waktu yang tepat, MRP itu sendiri mendukung produksi yang lebih lancar, serta menghindari gangguan yang disebabkan oleh kekurangan bahan dan memungkinkan perusahaan untuk memenuhi permintaan pasar dengan lebih cepat dan efisien. Jadi tadi kita balik lagi ke poin 1 dan poin kedua, yaitu mengurangi pemborosan dan biaya persediaan, dan yang kedua itu meminimalkan kekurangan bahan. Nah, jadi pada saat mereka membutuhkan, pada saat ada permintaan pasar, jadi mereka bisa cepat tanggap untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh pasar itu sendiri. Jadi mereka bisa memenuhi permintaan pasar dengan cepat dan efisien. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Meli Puan Sanjaya. Oke, terima kasih. Baik, jadi selanjutnya itu ada tantangan dalam penerapan MRP. Yang pertama itu ketergantungan pada data yang akurat. MRP sendiri itu sangat bergantung pada data-data yang akurat dari MPS, Master Production Schedule, BOM, Bill of Materials, dan catatan persediaan atau Inventory Records. Yang dimana 3 data-data ini sudah dijelaskan oleh rekan-rekan kami tadi di awal, yang termasuk dalam komponen utama dalam MRP. Nah, jadi jika data-data ini itu tidak akurat atau tidak diperbarui, itu bisa menyebabkan perencanaan menjadi tidak efektif atau kurang efektif. Dan ini bisa menyebabkan kekurangan atau kelebihan bahan, yang dimana itu akan merugikan perusahaan itu sendiri. Next, itu ada ketidakpastian dalam lead time. Jika lead time dari pemasok itu tidak bisa diprediksi oleh perusahaan dengan tepat, perencanaan bahan baku itu bisa menjadi sulit untuk dilakukan. Yang dimana ini bisa menyebabkan penundaan dalam produksi. Jadi mungkin untuk perusahaan itu bisa mengatasi ketidakpastian ini dengan memilih pemasok yang memiliki waktu pengiriman yang stabil dan juga bisa diandalkan pastinya. Next, itu ada peningkatan kompleksitas, di mana semakin banyak bahan baku dan komponen yang diperlukan dalam proses produksi sebuah perusahaan, semakin kompleks juga perhitungan MRP-nya. Sebagai contoh, mungkin perusahaan yang memiliki banyak produk dengan berbagai tingkat komponen, itu mereka pasti harus mengevaluasi apakah
sistem MRP mereka itu sudah cukup kuat untuk mengelola kompleksitas tersebut. Oke, next akan dijelaskan oleh partner saya, Patrick sekarang. Oke, next kita masuk ke contoh penerapan MRP. Nah, di sini kami mengambil dua contoh, yaitu di industri otomotif di perusahaan Toyota dan industri elektronik di perusahaan milik Samsung. Jadi dalam mengatur mobil, yaitu Toyota, mereka menggunakan MRP untuk mengatur waktu pengiriman suku cadang dari pemasok. Jadi dengan demikian, mereka memproduksi kendaraan secara efisien tanpa perlu menyimpan suku cadang dalam jumlah besar. Dengan ini, mereka bisa mengurangi biaya penyimpanan dan bisa mempercepat proses produksi perusahaan mereka sendiri. Nah, lanjut di sini yang kami ambil yaitu industri elektronik dari perusahaan Samsung. Jadi Samsung ini menggunakan MRP untuk memastikan komponen elektronik seperti chip dan layar tersedia tepat waktu di lini produksi. Nah, dengan demikian produksi barang elektronik dapat dilakukan sesuai dengan jadwal tanpa gangguan karena kekurangan komponen. Oke, next akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Meli Puan Sanjaya. Terima kasih. Baik, jadi selanjutnya kami akan membahas tentang MRP dengan JIT. Jadi apa sih perbedaan antara MRP dengan JIT ini? Untuk MRP sendiri itu Material Requirements Planning, yang dimana mereka lebih berfokus pada perencanaan bahan baku yang terstruktur berdasarkan estimasi permintaan dengan waktu produksi. Nah, MRP itu selalu memastikan bahwa bahan baku yang diperlukan oleh produksi itu selalu tersedia tepat waktu, disesuaikan dengan jadwal produksi. Jadi, kapan produksi itu membutuhkan bahan baku itu, MRP selalu memastikan bahwa bahan baku selalu tersedia tepat waktu. Jadi itu meminimalkan kekurangan bahan baku juga. Sementara itu, JIT itu lebih berfokus pada produksi dan pengiriman bahan hanya ketika diperlukan saja. Sesuai dengan namanya, just in time itu jadi hanya saat waktunya saja. Nah, ini dengan tujuan untuk mengurangi persediaan. JIT sendiri itu walaupun JIT memang membantu mengurangi pemborosan, tetapi JIT sendiri itu sangat-sangat bergantung pada ketepatan waktu dan juga keandalan pemasok. Seperti itu. Next. Baik, di sini kami juga akan membahas mengenai penyempurnaan MRP, di mana di sini ada MRP2, Manufacturing Resource Planning, yang merupakan pengembangan dari MRP, Material Requirements Planning, yang tidak hanya mencakup kebutuhan bahan baku saja, tetapi ini juga perencanaan kapasitas produksi, tenaga kerja, dan sumber daya lainnya. MRP itu sendiri itu mengintegrasikan seluruh sumber daya manufaktur dengan tujuan memaksimalkan efisiensi operasional perusahaan, begitu. Oke, untuk next slide akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, jadi secara keseluruhan kami menyimpulkan bahwa MRP sendiri merupakan alat atau sistem yang sangat penting dalam perusahaan untuk perencanaan kebutuhan bahan serta memastikan bahan baku mereka itu selalu tersedia pada saat mereka membutuhkan dalam proses produksi. Nah, jadi dengan MRP ini sendiri bisa membantu perusahaan untuk mengurangi atau manage biaya persediaan serta meningkatkan efisiensi produksi dan meminimalkan risiko keterlambatan akibat kekurangan dari bahan mereka itu sendiri. Baik,
Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 8. Mungkin agak disayangkan karena kami tidak bisa bertemu secara langsung presentasi di depan kelas, tapi semoga presentasi ini bisa bermanfaat buat kita semua lewat video presentasi ini. Dan terima kasih. Terima kasih. Jadi mohon maaf bila ada kekurangan, tapi kalau ada lebihnya ambil saja karena kami orang yang ikhlas.